Immanuel, Allah yang ada bersama dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih, kami percaya, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami bersyukur, kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu, beribadah, memuji, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Satu hal yang menjadi kerinduan kami pagi hari ini, biarlah Engkau yang dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Nama-Mu Yesus yang ditinggikan. Kami semua dilawat oleh Tuhan pada pagi hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang susah hatinya dihibur, bahkan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati pikiran kami untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan. Merdeka. Merdeka. Ya. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Saudara pernah nonton perayaan kemerdekaan awal-awal Indonesia, itu sangat luar biasa. Mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai, penuh semangat. Karena apa? Terlepas dari penjajahan. Dan saya katakan sebenarnya kita ini sebenarnya hidup zaman sekarang ini kurang mengerti artinya terlepas dari penjajahan, karena kita tidak mengalami penjajahan itu pada masa itu. Tapi orang-orang yang hidup pada zaman itu, yang hidup dalam penjajahan masa Belanda, masa Jepang, itu benar-benar merasakan, mengerti apa namanya penjajahan, mengerti apa artinya kemerdekaan. Ya, kalau kita sekarang ini kan ya enak aja kita, ya kan? Tapi kita tidak tahu bahwa Indonesia merdeka itu ada darah yang tertumpah, darah para pahlawan yang tertumpah untuk merebut kemerdekaan itu. Kita sekarang hanya menikmati kemerdekaan itu, kebebasan itu. Ya. Nah, saya lihat ciri-ciri orang yang merdeka itu ada sukacita, ada semangat, amin. Orang yang merdeka, makanya kenapa orang bisa katakan merdeka? Karena dia merasakan, bisa benar-benar merasakan kelepasan. Merdeka itu artinya terlepas, ya, terlepas, bisa terlepas dari ikatan, bisa terlepas dari penjajahan, bisa terlepas dari kekhawatiran terhadap belenggu-belenggu yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Kita terlepas dari situ. Jadi Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita merayakan 17 Agustus setiap tahun, itu benar-benar Indonesia ini mengingat betapa sebenarnya kemerdekaan itu sangat penting, ya, dan betapa penjajahan itu mengerikan, itu mematikan. Saya yakin kalau Indonesia masih dijajah oleh negara luar sampai hari ini, saya yakin mungkin saja kita tidak bisa beribadah. Coba kalau Jepang contohnya masih menjajah Indonesia, masih bisa nggak kita beribadah? Tentu. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan, karena saya percaya juga Indonesia bisa merdeka itu karena anugerah Tuhan, amin. Tapi tak terlepas juga dari darah yang sudah tertumpah oleh para pahlawan yang ada di bangsa ini. Nah, Bapak dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita baca dulu satu ayat. Ini di 2 suku disampaikan oleh Pak Andres ini, dan saya yakin saya diberkati pada masa itu, ya. Kita buka dulu Nehemia pasal 8 ayat yang ke-6. Ya, sebelum kita membaca, ya. Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Ya, kayaknya kurang keras, ya. Belum dapat semua. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri.
pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Jadi tidak ada alasan bagi kita pagi hari ini. Ini firman Tuhan. Mari kita taat kepada firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Ya, kita bangkit berdiri. Kita menghormati firman Tuhan. Amin. Ya, salah satu bukti kita menghormati firman Tuhan, kita bisa berdiri. Ya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Galatia pasal yang kelima. Ya. Galatia pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Galatia pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Kaum pria baca ayat yang pertama, kaum wanita ayat yang kedua, bergantian sampai dengan ayat yang ke-16. Dimulai dengan kaum pria 1, 2, 3 ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyenangkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyenangkan dirinya bahwa wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang yang ada dalam Kristus, harus sunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Adakah kamu tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu? sedikit lagi sudah memungkinkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi kalau siapa mengancamkan kamu, dia akan hukumannya siapapun dia. Dan lagi aku ini, jikalau aku masih memberitakan benar, mengapakah aku masih jadi juga? Sebab kalau demikian Salib bukan kosong. lagi. Baiklah mereka yang merasakan itu dengan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayani seorang yang lain dalam kualifikasi. Sebab seluruh hukum Taurat tercatat dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Ayat 17 kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Puji Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Amin. Ya, silakan dulu Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sudah katakan tadi Indonesia sudah merdeka dari penjajahan. Indonesia terlepas dari belenggu, dari perbudakan penjajahan oleh negara asing. Tapi saya mau katakan masyarakat Indonesia belum juga terlepas. Sebenarnya penjajahan oleh karena penjajah itu secara fisik itu sangat juga berbeda ketika orang masih di bawah penjajahan karena dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan terima Pak berikan
dosa masih berkuasa atas bangsa Indonesia. Bagaimana Yesus bisa lepas dari semua itu? Tidak ada jalan lain kecuali orang harus percaya dengan Tuhan Yesus. Orang harus bertobat, orang harus benar-benar hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus, itulah yang memberikan kita kemerdekaan yang sesungguhnya. Katakan amin. Ya, tidak ada jalan lain. Apa rupanya yang dilakukan Kristus untuk kita? Saudara, dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan kita kemerdekaan bukan berarti itu tidak dibayar oleh Tuhan Yesus. Dia harus mati di kayu salib, dia harus mencurahkan darahnya, ya kan? Dia harus mati dan dia darahnya tertumpah untuk mengampuni kita, untuk memberikan kita pengampunan. Pengampunan artinya kita tidak berada lagi di bawah penghukuman karena dosa. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang terlepas. Amin. Orang yang terlepas dari mana? Dari mana dia? Mari kita baca Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, ini yang Tuhan berikan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Apa itu hukum maut? Hukuman karena dosa apa? Itu kebinasaan yang kekal. Orang bisa masuk neraka. Jadi ini yang Tuhan berikan jalan keluar kepada kita. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Katakan amin. Iya, tidak ada penghukuman bagi mereka. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tidak ada lagi penghukuman bagi engkau. Karena kita sudah ada di dalam Kristus. Amin. Karena apa? Dosa itu mengakibatkan kita kemuliaan Allah, kehilangan kemuliaan Allah, kata Alkitab Roma pasal yang 6 ayat 23. Ya. Upah dosa ialah maut. Upah dosa, kalau dosa ini tidak diselesaikan, maka semua orang pasti masuk neraka. Jadi Bapak Saudara kita oleh Tuhan, jangan menganggap kecil dosa. Ya. Saya lihat zaman sekarang ini orang menganggap kayaknya sepele dosa. Kau tahu dosa itu seperti karat yang akan menghancurkan hidupmu sampai engkau mati. Nah, kalau orang tidak bertobat dan sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan, dia akan mati binasa sampai selama-lamanya. Nah, ini yang dilakukan Tuhan. Jadi kita bebas dari penghukuman karena dosa itu. Kita dilepaskan dari semua itu. Lepas, dibebaskan. Sama seperti orang terdakwa, saudara. Kalau orang masih belum di dalam Kristus, dia orang yang terdakwa, dia orang yang terhukum sebenarnya. Tapi ketika ada orang yang mengasihi dia rela mati untuk menggantikan dia, akhirnya dia terlepas dari hukuman itu. Itulah hidup di dalam Kristus. Jadi tidak ada jalan lain. Bukan karena perbuatan baik bagi saudara bisa engkau bertemu dengan Tuhan. Bukan karena banyak persembahan ke gereja engkau diberkati Tuhan. Bukan karena engkau setia beribadah engkau masuk surga. Bukan. Karena dosa itu sudah dibayar oleh Yesus di kayu salib. Amin. Amin. Dosa itu sudah dibayar. Kata Ibrani pasal yang ke-10 dikatakan bahwa sekarang ini kita penuh keberanian. Kita penuh keberanian untuk masuk dalam ruang Maha Kudus. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau orang zaman perjanjian lama, mereka takut. Mereka takut menghadap Tuhan, mereka takut. Tapi ketika Yesus sudah mati di kayu salib, nah semua orang yang percaya penuh keberanian untuk menghadap kasih karunia Tuhan. Ya kan?
dosa itu sudah dibayar oleh Yesus di kayu salib. Amin. Karena dosa itu kau terlepas dari hukuman itu. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Itu jelas. Jadi Bapak Saudara harus percaya dengan hal itu. Ya, hidupmu sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Ya. Hidupmu sudah terlepas, sudah terbebas dari penghukuman yang kekal. Jadi bagi saya percaya firman Tuhan ini dijalan. Amin. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada lagi bagi saya. Ya, bagi firman Tuhan ini tidak ada lagi istilah neraka. Orang yang sungguh-sungguh lahir baru, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak ada penghukuman. Banyak istilah penghukuman yang kita pakai. Kalau istilah di dunia sekarang ini, istilah penghukuman itu bermacam-macam. Yang pertama, bisa itu penghukuman. Ya contohnya hukum itu dibanting, dipukul dia karena melawan contohnya kan. Yang kedua, bisa dia contohnya ada juga hukuman mati. Ada hukuman 1 tahun, ada hukuman 2 tahun, ada hukuman 5 tahun, ada hukuman seumur hidup, ada juga hukuman mati. Iya. Jadi yang dimaksud di sini adalah penghukuman yang kekal. Tidak ada lagi istilah itu bagi orang yang sungguh-sungguh di dalam Yesus. Amin. Iya. Jadi kalau nggak itu nanti Bapak Saudara kan berusaha, dan makin kita berusaha, makin kita akan gagal. Tapi ketika kita mempercayai pengorbanan Kristus di kayu salib, darah Yesus sudah tertumpah, darah Yesus sudah dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Kita katakan kepada setan, engkau sudah dikalahkan. Jadi saudara yang kita oleh Tuhan, saya katakan sekali lagi, bukan berarti kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita itu diberikan dengan tidak ada yang dilakukan oleh Tuhan, tapi dia mati di kayu salib. Ya, banyak orang sekarang ini menganggap sepertinya kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu sepertinya berkat-berkat yang sementara ini itu jauh lebih penting dari kita, jauh lebih penting dari yang kematian Tuhan Yesus. Saudara salah. Kalau orang sampai sudah menyerahkan nyawanya, nyawa itu adalah harga yang paling mahal dari semua yang ada. Kalau contohnya datang pencuri, datang sama Yosafat punya uang 1 miliar, datang pencuri, Yosafat, nyawa ada uang, mana jawab Yosafat? Nyawa. Pasti orang bilang, ambil aja uang ini daripada saya mati. Artinya apa? Nyawa itu yang paling berharga. Hal yang paling berharga yang Tuhan sudah berikan bagi kita bukan berkat-berkat jasmani yang ada di dunia. Hal yang paling berharga yang Tuhan berikan kepada kita adalah Yesus rela mati di kayu salib untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Ya, itu yang paling berharga, bukan yang lain yang kayak ini. Yang ini kecil-kecil saja, ditambah-tambahan aja di dalam hidup. Ya. Coba kita renungkan, makanya setiap bulan sebenarnya awal bulan kita melakukan perjamuan kudus. Karena apa? Kita harus mengingat kembali betapa Tuhan mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib. Dia curahkan darahnya untuk mengampuni supaya Bapak Saudara dapat menerima kehidupan yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Amin. Jadi itu yang pertama. Makanya di luar Kristus tidak ada pengampunan. Di luar Kristus tidak ada namanya kelepasan terhadap dosa. Orang mau berusaha sebut apapun, ada orang begini. Saya punya pengalaman dengan ada orang-orang yang berusaha berhenti dengan satu dosa, tapi dia tidak percaya dengan Tuhan. Tidak ada artinya, tidak ada artinya, dan kita tidak ada kemampuan untuk hal itu. Tapi kalau orang percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka dosa orang itu diampuni, dia diterima sebagai anak, dan dia memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi saya ingatkan, kita harus benar-benar mengerti apa yang Tuhan berikan. Yang paling berharga adalah nyawanya diberikan kepada kita. Nyawanya. Kita dilepaskan dari kuasa dosa.
Kita dilepaskan dari kuasa setan. Itu yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Kristus yang memberikan kemerdekaan itu. Amin. Kristus yang membayar. Harganya telah lunas. Kamu tidak beli katanya. Harganya telah lunas dibayar. Jadi dibayar. Bayar. Luar biasa. Nah, yang kedua. Bagaimana supaya orang benar-benar sungguh-sungguh merdeka? Kita baca ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Yang kedua adalah kalau orang ingin benar-benar merdeka, dia harus benar-benar mempercayai Tuhan dan firman. Saya katakan seperti ini, ada orang yang sudah di dalam Kristus, termasuk saya, termasuk semua hamba Tuhan juga, sudah hidup dalam Kristus, tapi masih ada belenggu. Belenggu apa? Contoh, kekhawatiran. Ya, masih khawatir, hidupnya masih banyak pergumulan dan dia khawatir, dia takut, ya kan? Dia tidak ada semangat, pulang dari gereja tetap juga tidak semangat. Kenapa ini? Dia masih terbelenggu dengan Allah. Bagaimana caranya? Ketika orang tidak mempercayai Tuhan, ketika orang tidak mempercayai firman Tuhan, saat itulah keraguan itu datang. Kekhawatiran itu bisa menguasai hidupnya. Jadi salah satu supaya kita terlepas dari kekhawatiran, terlepas dari banyak hal, bahkan dari kemiskinan, dari sakit penyakit, kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Kita harus mempercayai firman Tuhan. Pegangan kita sebagai orang percaya, orang Kristen adalah firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Bukan perkataan manusia, tetapi perkataan Tuhan. Saya kadang-kadang bisa timbul kekhawatiran. Ya betul, walaupun hamba Tuhan bisa juga khawatir, bisa. Ya. Tapi ketika firman Tuhan masuk di dalam hati kita, Roh Kudus mengingatkan kita terhadap firman Tuhan, janji Tuhan. Saat itulah kita betapa saya merasa terlepas dari kekhawatiran. Saya lepas dari beban. Saya lepas dari ketakutan. Karena apa? Saya mempercayai firman. Saya mempercayai Tuhan. Apa yang Tuhan katakan itu ya. Amin. Amin. Apa yang tertulis dalam Alkitab itu ya. Amin. Kalau Tuhan katakan masa depanmu, masa depan yang penuh dengan pengharapan, saya percaya masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Iya. Kalau Tuhan katakan percayalah, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Jika Bapak sudah percaya kepada Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Itu firman Tuhan. Kalau kita berpegang teguh, percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka sekali lagi saya katakan saat itulah kita bisa terlepas dari yang namanya kekhawatiran dan juga ketakutan. Saya katakan seperti ini, kenapa orang bisa khawatir? Kenapa orang bisa takut? Coba survei dia lagi. Sebetulnya kalau engkau sedang lupa dengan firman Tuhan, sebetulnya ketika engkau saat itulah engkau sudah tidak percaya dengan Tuhan. Daud katakan, ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu. Daud aja bisa merasa ketakutan, tapi ketika dia percaya kepada Tuhan, saat itulah ketakutan itu dia terusir dari kehidupan. Jadi itu kuncinya. Iblis akan berusaha membuat kita untuk tidak mempercayai Tuhan. Iblis akan berusaha untuk kita tidak percaya dengan firman Tuhan. Iblis akan membuat cara supaya kita meragukan Tuhan dan meragukan firman Tuhan. Saat Adam jatuh ke dalam dosa, Hawa, apa yang dilakukan oleh setan? Setan membuat si Hawa ini mulai ragu-ragu dengan firman Tuhan. Ragu-ragu di hanya apa? Jatuh. Lalu Bapak Saudara ragu-ragu dengan firman Tuhan. Ragu-ragu
akan dosa namanya sungguh-sungguh. Percaya? Bapak Saudara kan bersungguh-sungguh. Saya sudah merasakan takut begini, akan mulai timbul sungguh-sungguh. Salah satu dosa yang membuat orang Israel dihancurkan di perjalanan karena orang Israel bersungguh-sungguh. Ya. Jadi jangan Bapak Saudara pikir sungguh-sungguh itu tidak apa, itu sangat tidak enak di pandangan. Kalau orang bersungguh-sungguh itu artinya dia tidak mempercayai Tuhan lagi. Memang ini tidak mudah bagi kita ini. Tapi kita harus belajar, kata Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur, lawan mengucap syukur itu bersungguh-sungguh. Memang betul, saya aja manusia ya. Melihat orang bersungguh-sungguh, apa ini? Bersungguh-sungguh terus. Itu dosa bersungguh-sungguh akan timbul ketika orang sudah tidak mempercayai. Saya katakan hidup yang seperti ini tidak mudah kita untuk langsung mengucap syukur. Banyak pergumulan, banyak masalah, banyak rintangan yang kita hadapi. Untuk kita belajar mengucap syukur, itu kita perlu mendisiplinkan diri. Amin. Amin. Tidak mudah. Siapapun orangnya, tidak mudah. Tapi ketika kita mengucap syukur, ya, ada seperti 3 minggu yang lalu, ada satu keluarga hamba Tuhan itu meninggal. Bayangkan, yang pertama suami, minggu berapa hari punya istrinya meninggal. Nggak tahu saya kenapa, tapi ada beritanya. Dua-dua meninggal. Apakah anaknya bisa mengucap syukur? Apakah kita akan berkata Tuhan itu tidak adil? Ya. Ini tidak mudah, tapi kita harus mengucap syukur. Apa arti mengucap syukur? Kita setuju dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita setuju. Kalau kita tidak setuju itu, saya tidak setuju itu. Masa begini, masa ini begini. Nah itu dia. Karena dia tidak setuju dengan apa yang Tuhan buat. Percayalah kata firman Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Turut bekerja melalui segala sesuatu. Bisa juga melalui penderitaan, melalui pergumulan, melalui masalah. Allah turut bekerja melalui itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, mari mulai pada hari ini, mari kita tetapkan hati kita untuk kita berpegang kepada firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kata masuk pasal yang kedua, percayalah kepada Tuhan, ayat umat. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Kata masuk pasal yang kedua. Ya, percayalah kepada Tuhan setiap waktu, bukan hanya kadang-kadang. Kadang-kadang orang di gereja, amin, amin katanya kan. Tapi pulang dari gereja, sementara saudara bergumul, masihkah engkau percaya dengan Tuhan? Masihkah engkau berpegang kepada firman Tuhan? Di sini, kadang-kadang tujuan Tuhan mengizinkan persoalan itu apa? Supaya kita berpegang teguh kepada firman, supaya kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Apakah dalam situasi yang sangat sulit sekarang ini, masihkah Tuhan mampu untuk menolong saya? Masih Tuhan tak peduli dengan saya? Masihkah Tuhan masih mengasihi saya? Kita harus belajar tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Pegang firman Tuhan. Karena kasih setia Tuhan katanya kekal sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia pernah menolong kita, sekarang juga pasti dia menolong. Bahkan hari esok juga dia pasti menolong kita. Amin. Kita harus percaya itu. Daud katakan waktu menghadapi si Goliat, apa dia bilang? Goliat, dahulu aku berhadapan dengan singa dan beruang. Tuhan sudah tolong saya. Saya sudah pengalaman dengan hal-hal yang seperti ini. Sekarang kau datang lagi, engkau akan mati. Kira-kira begitu. Dia percaya kepada Tuhan yang pernah menolong dia. Hari ini juga Tuhan pasti tolong saya. Bagaimana mungkin si Daud yang kecil dengan hanya alih-alih seperti ini bisa mengalahkan raksasa si Goliat yang lengkap dengan tombak, yang lengkap dengan perisai. Dan menurut yang pernah saya dengar terjemahan, hanya di sini yang terbuka. Tombak itu terbuka sedikit di dahi. Saya yakin kalau bukan karena Tuhan yang mengarahkan batu itu masuk ke dahinya, itu tidak mungkin terjadi. Ya kan? Tapi karena Tuhan turut
mungkin si Daud bisa mengalahkan itu. Tidak mungkin kalau hanya karena kekuatan manusia. Tapi karena keajaiban Tuhan. Karena Tuhan turut menolong dia. Tuhan memakai dia. Ya kan? Sehingga si Goliat bisa rubuh. Dan lehernya dipakai oleh si Daud. Bapak saudara, ada yang lain terlibat juga. Ya kan? Jadi gampang aja kita kan seperti tadi Daud mengalahkan singa. Gampang aja, hebat itu. Kita bagaimana? Ya kan? Kecoa aja datang udah lari. Gimana itu? Ya kan? Kecoa aja datang udah lari dia. Tikus ada orang yang tak dengan tikus ya. Betul. Kecoa. Tapi Daud sih, Daniel dimasukkan ke kursi. Bayangkan, karena bukan karena campur tangan Tuhan. Karena kalau bukan intervensi Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Itu artinya supaya apa? Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, benar-benarlah kita mempercayai Tuhan. Amin. Benar-benar kita percaya dengan janji-janji Tuhan. Karena apa? Hidup kita dengan Tuhan itu diikat oleh janji. Kita ada perjanjian. Tuhan memberikan janji kepada kita. Dalam segala aspek kehidupan kita, Tuhan ada janji. Makanya kita ini sering saya katakan di dalam Alkitab ini semua masalah apapun mau gimana pun ada jawabannya di sini. Ada jawabannya. Itu sebabnya baca firman. Peganglah firman Tuhan. Saya waktu 2 suku saya pernah sampaikan begini. Allah turut bekerja, Allah Tuhan bahwa Allah menjawab doa kita jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita doakan dan pikir. Nah, waktu saya mengikuti pertemuan di satu tempat, ada hamba Tuhan yang khotbah, firman Tuhan yang disampaikan dan itu begitu berbicara dalam hati saya. Allah itu jauh lebih banyak mengerjakan dari apa kita doakan dan juga pikirkan. Mungkin kita berpikir hanya satu, tapi Tuhan berpikir 5. Betul kan? Tuhan hanya berpikir, kita berpikir, begini aja. Tapi Tuhan jauh lebih hebat dari situ. Ini luar biasa. Kalau Bapak Saudara tetap berpegang kepada firman Tuhan, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Betul. Iblis akan berusaha membuat kita ragu. Mana itu? Mana? Tapi saya mau katakan pada pagi hari, tetaplah percaya dengan Tuhan. Amin. Nah itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-16. Kita baca ayat yang ke-16 dan 17 sekalian bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sebetulnya kalau kehendak kita sebenarnya banyak namanya kedagingan. Tapi kalau kita dipimpin oleh roh, ya, maka roh Tuhanlah yang menuntun kita untuk melakukan apa yang harus kita kerjakan. Yang ketiga adalah supaya kita bisa benar-benar merdeka, sungguh-sungguh benar-benar merdeka. Yang ketiga adalah hiduplah dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Amin. Saya mau katakan begini, Bapak Saudara, saya tak usah katakan jemaat hamba Tuhan masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa. Ya, ada orang yang kuat dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Orang masih bisa jatuh dalam dosa. Saya mau coba katakan di sini, siapa tidak pernah buat kesalahan di sini? Ada orang yang angkat tangan. Kalau ada yang suami angkat tangan, saya tanya nanti istrinya dulu. Bukan hanya untuk apa Pak? Tiap hari begini kerjaan ini, nanti yang seperti dia. Masih bisa kan? Mungkin hal itu bisa terjadi. Masih bisa. Tapi bagaimana kita? Bagaimana pesan kita untuk kita bisa mengatasi supaya kita jangan jatuh dan jatuh terus. Kita harus hidup dalam kuasa dan juga pimpinan Roh Kudus. Kalau hidup kita tidak dikuasai Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus artinya hati dan pikiran kita itu dikendalikan oleh Tuhan. Amin. Betul. Hidup kita, hati pikiran kita, tubuh kita seluruhnya dikuasai
sebenarnya bicara dari hati yang sungguh-sungguh, dari hati yang murni. Saya percaya apa yang keluar itulah dari Tuhan. Tapi kalau orang itu hanya dari pikiran, ya bisa saja itu karena apa? Keinginan daging. Sehingga kadang-kadang apa? Ketika kita berdoa tentang sesuatu hal, bisa semuanya karena keinginan mata, keinginan daging, dan juga keangkuhan hidup kata kita. Bisa. Tetapi ketika roh itu mendorong kita untuk mengungkapkan sesuatu, karena kita bilang begini dalam Filipi pasal 5:12. Ini begini. Karena Allah lah katanya yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun kerelaan menurut kehendaknya. Jadi baik kemauan kita maupun kehendak kita itu dikendalikan oleh Tuhan. Supaya apa? Seluruh kehendak dan keinginan kita itu selaras dengan kehendak Tuhan. Karena saya percaya begini, kehendak Tuhan itu adalah yang sempurna bagi kita. Amin. Tuhan tidak akan pernah salah. Tuhan tidak akan pernah merencanakan hal yang jahat sama kita. Tuhan tidak akan melakukan hal yang tidak baik untuk kita. Tapi semua apa yang Dia kerjakan, apa yang dipikirkan dan di hati Tuhan bagi kita, itu adalah yang terbaik. Makanya sering saya bilang sama orang, gak usah kau cari Tuhan. Kalau sudah kau yakin itu dari Tuhan, lakukan aja. Gak usah kau cari. Kenapa ini? Gak usah. Itu sudah sempurna. Ya. Hiduplah dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Kita baca dulu ayat yang ke-13. Pasal yang ke-5, ayat yang ke-22. Perbuatan daging telah nyata katanya. Apa itu perbuatan daging? Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ini kalau hidup dengan cara seperti ini. Kalau saudara masih iri hati, itu namanya kedagingan. Kalau saudara masih contohnya apa ini perbuatan suka, ya masih ada percabulan, ya itu kedagingan, kecemaran, hawa nafsu. Kalau masih ada perselisihan, kalau satu dengan lain itu berselisih, ada iri hati, itu namanya hidup dalam kedagingan. Bagaimana cara kita untuk mematikan itu? Hiduplah dipimpin oleh Roh. Oleh Roh kami mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Jadi tidak ada jalan lain. Kita harus banyak berdoa. Amin. Iya. Ada seorang pelayan Tuhan yang pernah bikin statement seperti ini. Dekatlah dengan Tuhan, engkau akan jauh dari musuh. Tapi percayalah kalau kau jauh dari Tuhan, kau akan hidup dalam musuh. Tidak ada cerita siapapun orang itu. Kalau kau jauh dari Tuhan, pasti dosa itu bisa masuk. Bisa kita jatuh, ya. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, cara itulah kita bisa menjauhkan diri dari dosa. Jadi yang ketiga adalah supaya Bapak Ibu Saudara benar-benar sungguh-sungguh merdeka, terlepas dari semua hal-hal yang mengikat, yang membuat kita tidak berdaya, yang tidak membuat kita tidak ada sukacita, tidak semangat, yang membuat kita khawatir, takut. Hiduplah dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Biarlah hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Amin. Maka yang ditemukan adalah damai sejahtera, ada sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah berbicara bagi kami pada pagi hari. Kami rindukan Tuhan kemerdekaan yang sejati itu. Kami alami tiap-tiap hari. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari yang sudah meneguhkan hati kami. Kami mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Kami mau dikuasai oleh Roh-Nya. Terima kasih Bapak di surga. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Kami tidak akan datang dengan tangan hampa. Kami mau memberikan persembahan kami kepada Tuhan sebagai wujud kasih dan cinta kami kepada Tuhan. Dan biarlah lewat persembahan yang kami persembahkan pada pagi hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih dan kami semua diberkati oleh Tuhan melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin.